Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini Bapak Ibu kami akan share aturan terbaru nih dari Kementerian Pendidikan terkait seragam sekolah untuk siswa Bapak Ibu. Ini adalah bagian 2, bagian pertamanya Bapak Ibu bisa dapatkan linknya di deskripsi, kami akan cantumkan link videonya. Karena ini sambungan dari video bagian 1 Bapak Ibu. Jadi baru-baru ini Bapak Ibu ya, di bulan kemarin ya, bulan September, Kementerian Pendidikan ya mengeluarkan peraturan resmi Bapak Ibu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 50 tahun 2022. Peraturan ini mengatur tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, berarti mulai dari SD sampai jenjang SMA sederajat Bapak Ibu. Nah, untuk video bagian 2 ini kami fokus ke bab 3, penggunaan dan pengadaan seragam sekolah, terkait bagaimana penggunaannya dan bagaimana pengadaannya Bapak Ibu. Di pasal 10 disebutkan bahwa kita kan sebelumnya kami sudah sampaikan bahwa di peraturan ini diatur tentang pakaian seragam nasional, seragam pramuka dan pakaian adat. Nah, kapan dipakai? Untuk seragam nasional ya Bapak Ibu, itu dipakai peserta didik paling sedikit Senin dan Kamis Bapak Ibu. Jadi Senin dan Kamis, bukan Senin sampai Kamis, tapi Senin dan Kamis itu paling sedikit. Serta pada hari pelaksanaan upacara bendera, ya biasanya Senin ya. Kemudian pakaian seragam pramuka dan pakaian seragam khas sekolah dipakai peserta didik pada hari yang telah ditentukan oleh masing-masing sekolah. Bisa jadi misalnya di hari Rabu seperti itu ya, atau di hari Selasa bisa jadi seperti itu. Nah, khusus pakaian adat digunakan kapan? Itu digunakan pada saat ada acara adat tertentu Bapak Ibu. Ya, jadi digunakan pada saat acara adat tertentu. Nah, jadi ini pakaian adat sudah masuk dalam peraturan menteri ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, lebih lanjut di pasal 11 disebutkan untuk penggunaan pakaian seragam nasional pada hari pelaksanaan upacara bendera harus dilengkapi dengan atribut Bapak Ibu. Jadi pada saat upacara bendera ini menjadi kewajiban untuk peserta didik menggunakan atribut-atributnya. Yang pertama adalah topi pet ya, topi pet dan dasi sesuai warna pakaian seragam nasional masing-masing jenjang sekolah. Jadi tetap wajib topi pet dan dasinya. Kemudian bagian depan ini perlu dipahami, bagian depan topinya itu logonya Tuturi Handayani. Keliru kalau ada yang menggunakan logo sekolah ya, karena ada beberapa yang menggunakan logo sekolah. Di peraturan ini ditetapkan harus logonya Tuturi Handayani. Kemudian ketentuan atribut sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari peraturan ini ya, topi pet dan dasi sesuai warna pakaian seragam. Kita lihat contohnya Bapak Ibu ya sebelum kita lanjut. Ini dia Bapak Ibu. Nah, ini juga untuk SMP ya, tadi untuk SD ya. Seperti itu Bapak Ibu, topi, pet, dan dasinya. Nah, untuk pengadaan pakaian seragam ini perlu dipahami dan sekolah wajib berhati-hati dalam hal ini. Di pasal 12 diatur di ayat 1, pengadaan pakaian seragam sekolah ini menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah orang tua atau wali peserta didik. Tapi di pasal 12 disebutkan juga pemerintah pusat, kemudian Pemda sesuai dengan kewenangannya ya, dan masyarakat dapat membantu pengadaan seragam sekolah dan pakaian adat bagi peserta didik dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi. Jadi, memang tanggung jawab untuk pengadaan seragam ini adalah orang tua atau wali. Tapi sekolah juga ya, bahkan masyarakat diberikan ruang untuk membantu pengadaan seragam. Ya, dan pakaian adat bagi peserta didik dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi Bapak Ibu. Jadi ini ada dalam regulasi. Kemudian di pasal 13 dalam pengadaan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pasal 12, sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan atau penerimaan peserta didik. Jadi sekolah tidak bisa meminta siswa untuk misalnya setiap kenaikan kelas harus menggunakan seragam baru ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu viral ya video salah seorang peserta didik yang informasi yang beredar itu dikeluarkan dari barisan karena seragamnya
mungkin kusam seperti itu. Ya, itu informasi yang beredar Bapak Ibu. Dan ini sudah ditindaklanjuti, dan barangkali ini adalah salah satu aturan yang mengatur hal ini supaya tidak terjadi lagi seperti itu ya. Tidak boleh sekolah membebani orang tua untuk setiap kenaikan kelas ya, atau setiap penerimaan peserta didik baru harus mengganti seragam. Itu sepenuhnya hak dari tanggung jawab dari orang tua. Nah, demikian informasi hari ini Bapak Ibu. Ini peraturan resmi ditetapkan di Jakarta 7 September 2022. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.